Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada seorang istri yang melakukan kesalahan di masa lalunya. Sang istri sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah menyesal dan melakukan taubat nasuha dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Suami sudah menceraikan sang istri. Ada 2 orang anak, Buya, yang satu berusia 10 tahun dan yang satunya 7 tahun, tinggal bersama ibunya. Mantan suami membuka aib si istri kepada atasan sang istri sehingga sang istri berhentikan dari pekerjaan padahal masih mempunyai hutang cicilan. Sang suami menghina si istri depan atasannya sambil berteriak-teriak dengan julukan khusus gitu ya, yang diberikan kepada istrinya. Sang suami dendam kepada istrinya bahwa sang suami tidak akan membuat istrinya hidup enak dan hidup tenang dan tidak akan memaafkan kesalahannya walaupun si istri sudah mengakui kesalahannya dan menyesal. Akhir-akhir ini si mantan suami ingin anaknya membenci ibunya. Dia melakukan komunikasi via WhatsApp dengan anaknya berusia 10 tahun, tapi dalam komunikasinya terdapat kata-kata yang tidak seharusnya diberitahukan kepada anak seusia itu. Dengan mengatakan mamamu bukan orang yang baik, mamamu seorang titik-titik begitu ya. Mau solusinya Buya, apa yang harus dilakukan sekarang sebagai ibu terhadap anaknya dan sikap kepada mantan suaminya? Terima kasih Buya atas bantuannya. Baik, bismillah. Yang pertama adalah nasihat buat ibu tadi, sang istri. Bukan dia, maksudnya orang-orang seperti beliau itu. Maka hendaknya ayo kita semuanya serempak deh, kompak untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena pertanyaan yang serupa juga terjadi di hampir ada beberapa pertemuan. Seorang istri yang tidak tahu pelanggarannya apa tadi, wallahu alam. Seorang istri menyesal, sampai kemarin ada yang depresi karena pernah menyesal melakukan kehinaan, kesalahan, kepleset. Kenapa kok banyak kepleset itu? Kenapa kok banyak wanita? Bukan wanita saja, seluruh laki-laki. Kenapa kok kepleset dalam kehinaan? Kemana banyak kepleset? Karena apa? Kita itu mengentengkan. Tontonan kita sudah nggak jelas, komunikasi dengan lawan jenis juga nggak beraturan. Ini kan sebetulnya ini yang merusak diri kita sendiri, sehingga seorang wanita bisa jadi tiba-tiba lebih bersemangat dengan orang yang haram daripada dengan suaminya, atau sebaliknya seorang suami dengan istrinya sudah menjadi dingin. Karena apa? Sudah terbiasa dengan yang haram, yang panas-panas tadi itu. Naudzubillah. Jadi ayo kita semuanya menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah, menjaga mata kita. Tontonan jangan liar deh. Biarpun sekarang media sosial begitu mudah, internet begitu mudah kita untuk mendapatkan, maka itu harus semakin waspada kita. Sehingga kalau sudah kejadian penyesalan, ribut dan sebagainya, ini kan setan sudah berhasil. Coba mulai dari menjerumuskan satu orang, saya tidak tahu kesalahannya apa. Anggap saja mungkin seperti sama yang kemarin itu, kesalahan perempuan tiba-tiba melakukan kehinaan dengan laki. Lihat, pertama dari satu yang jerumuskan oleh setan, seorang perempuan melakukan kehinaan. Apa yang rusak? Suaminya juga hancur. Ini anak mau dihancurkan oleh setan. Dalam pertanyaan ini, setan tuh nggak mau menghancurkan satu orang saja, berantai nanti. Apa dalam kisah ini? Setan berhasil menjerumuskan sang istri. Akhirnya apa? Menjerumuskan istri dalam bentuk apa? Dalam bentuk kehinaan misalnya. Akhirnya suami dalam bentuk emosi yang tidak terkontrol. Dengan emosi yang terkontrol dia ingin meracuni anak-anaknya. Yang hancur berapa coba? Banyak. Makanya yuk kita menjaga deh, hati-hati deh. Jangan media sosial, hubungan komunikasi dengan naudzubillah, takutlah kepada Allah. Yuk semua dari kita. Selagi tidak halal jangan main-main. Ini yang pertama. Yang kedua, indah di dalam Islam. Kalau seandainya seorang suami melihat istrinya melakukan kehinaan, itu ada 2 pilihan. Melihat ya, bukan katanya. Sekarang permasalahan isu katanya sudah jadikan seperti keyakinan. Kalau seandainya seorang suami benar-benar tahu istrinya melakukan keharaman, kehinaan, zina anggap saja, semoga Allah menjauhkan kita dari zina.
maka pilihannya adalah dua. Apalagi sudah punya anak dia. Bersabar dan mendidiknya sampai tuntas menjadi orang tobat. Ini luar biasa, ini hebat. Tadinya mendidik dengan baik, dididik. Atau kalau memang dia tidak kuat, bukan diucapkan di lisan, tapi nasihat berdua khusus, bukan di depan orang, nasihat kemudian dilepas, dicerai begitu saja. Anak pun gak perlu tahu kalau ibunya melakukan kehinaan. Sudah berpisah, selesai. Bilang ke anaknya adalah baik-baik, selesai. Bukan mengangkat suara di depan orang banyak, menghinakan istri, apalagi di depan anak. Ini kan meracuni anak. Maka indahnya perjanjian dalam imsak maksud imsak bil ma'ruf. Kalau ingin berkumpul yang baik. Kalau berpisah, tasrih bi ihsan. Dan cari sampai begitu indahnya dalam Islam. Kalaupun terjadi perceraian, bukan karena sebab itu. Semua perceraian dalam Islam itu lihat, suami hendaknya memberikan namanya mut'ah. Mut'ah itu adalah seolah jaminan kehidupan setelah dicerai nanti, biar lancar mencari pasangan yang baru lagi, lebih bagus kehidupannya. Apakah itu rumah atau hadiah atau apa saja. Jadi dianjurkan suami bukan dengan dendam dan permusuhan. Nah, kalau sudah orang tidak melalui jalur normal kayak begini ini, berarti ada yang sakit. Ada yang sakit. Ya, sakit imannya bisa saja, sehingga tidak punya keimanan, sehingga ingin melakukan apa saja yang, atau tadi sakit mentalnya, maka sakit. Jadi mungkin yang bersangkutan laki-laki ini, Anda wanita yang sang istri hendaknya tobat, selesai. Allah Maha Kasih, Allah Maha Tahu, dengan tobatnya kalau sungguh-sungguh akan diampuni dan nanti akan ditutup. Aib itu kan mudah, asalkan dia sendiri tobat yang sesungguhnya. Biarpun sudah dibongkar depan atasannya, dihentikan, nanti akan ditutup oleh Allah dengan mudah. Biarpun ternyata sebab rezekinya dihentikan oleh suami, Allah akan kasih sebab yang lainnya, harus ada yakin itu. Dan mungkin itu mungkin kita husnudoni, itu adalah termasuk sebab pengampunan dosanya yang Allah berikan, sehingga bebas dari dosa perempuan tersebut. Tapi sekarang yang mengerikan adalah sang suami. Aduh, naudzubillah, nasib buruk dia. Dia tanpa sadar ingin menghancurkan anaknya. Sampai kapanpun sang anak akan terngiang-ngiang di benaknya, bahwasanya dia punya ibu yang seperti itu. Loh, ini kan ayah yang bodoh. Kalaupun ibunya tidak baik betul di depan matanya, tidak harus anak itu menilai jelek, atau anak itu menjadikan. Mungkin suatu ketika di saat dewasa, atau kalau tiba-tiba anak tahu, itu harus kita tafsiri begini-begini, supaya anak itu tidak membenci ibunya. Sekarang malah ditanamkan kebencian. Sejelek apapun sang ibu, sang anak tetap punya kewajiban berbakti. Cuman berbakti itu disesuaikan dengan keadaan. Kalau ibunya naudzubillah suka melakukan kehinaan, suka minuman keras, maka cara berbaktinya adalah bagaimana dengan cara yang hebat untuk menghentikan ibunya dari minuman keras. Ibunya pernah berzina, menghentikan dari zina, terus itu. Tapi kalau dasar anaknya sudah diajari untuk menghinakan seperti sang bapaknya menghinakan, maka anak akan menjadi durhaka pada akhirnya. Maka kami sampaikan kepada siapapun, biarpun tidak ada permasalahan berat seperti yang diceritakan, kalau terjadi perceraian, hei hamba Allah, imsak bil ma'ruf, tasrih bi ihsan. Ajari anakmu, kalau Anda bercerai dengan istri Anda, ajari anak Anda untuk bisa baik dengan ibunya. Jangan takut masalah anakku diambil oleh dia. Memang ibunya mau gimana? Seorang istri gak usah takut diambil ayahnya, memang ayahnya. Cuman kalau masalah pendidikan, mungkin ayahnya nggak benar. Kasih pesan istimewa kepada sang ayah, wahai mantan suamiku, biarkan anak ini baik dulu saya didik. Nanti suatu ketika akan aku kembalikan kepadamu. Kasih jaminan semacam itu. Bukan rebutan malah nggak benar nanti sehingga anak dibikin bukan broken home, itu anak dipecah begitu loh psikologinya. Broken home itu. Karena apa? Di depan sang ayah dimanja sama anaknya. Pokoknya ikut aku, minta apa saja diturutin. Ini akhirnya minta yang nggak benar dituruti gara-gara apa? Sang ayah takut anaknya bersama sang ibu. Di saat giliran dengan sang ibu pun juga sang ibu menuruti semua keinginan anak. Yang penting tidak ke ayahnya. Akhirnya anak rusak. Itu broken sih begitu. Tapi kalau ternyata perpisahan dengan cara yang baik, tetap saja ditanamkan penghormatan kepada ayahnya, sang ibu ngajari seperti itu sang ayah, nggak broken dia. Dalam Islam ada perceraian tapi dengan cara yang baik. Jadi ya ini saya yang nasihati siapa, yang laki-laki yang bermasalah ini belum tentu dengar. Tapi kami akan menyampaikan kepada yang lainnya. Jangan jadikan perceraian itu betul-betul sebab kehancuran. Masih ada 2 anak tadi. Mestinya yuk sudah. Itu adalah mantan istriku adalah siapa? Dan dia berkata gitu. Mantan istriku itu adalah ibu daripada 2 anakku. Kan mestinya ngomong gitu. Demi kecintaan kepada anakku akan aku jaga. Selesai.
Tapi dia dendam. Loh, dendam itu kan sudah sakit hatinya. Kekotoran hati dan sebagainya. Kebencian. Dan bisa jadi ada mental. Hari ini kan kita banyak, hampir setiap hari kita ada orang kena depresi. Mentalnya, karena apa? Kok sampai sejauh itu? Oke lah dikhianati ini, sudah selesai cukup. Sudah dipisahkan, sudah selesai. Tidak harus kita, sudah dicerai, biar sang istri menikah dengan laki-laki yang baik. Dan laki-laki menikah dengan perempuan yang tambah harus diperpanjang menjadi dendam, kebencian, permusuhan. Islam tidak mengajarkan semacam itu. Baik, ada pun sikap si istri itu bagaimana Bu ya dengan kondisi yang sekarang ini Bu ya? Dia hijrah ke tempat yang lain karena Terus anak-anak Bu ya? anak dibawa kalau bisa. Dan lalu kan tadi si ayah sudah menceritakan kepada anak begini yang harus dilakukan istri itu seperti Suatu apa, Bu? ketika Allah yang menutup aib. Boleh nggak istrinya mengatakan enggak nah ayahmu tuh bohong? Enggak usah Bagaimana? begitu. Enggak Atau salah gimana, paham. Bu, Itu ya? ada fitnah dari luar dan sebagainya. Fitnah di luar memang sebut Allah. Itu kan aja. Suatu ketika masih anak kecil enggak paham. Anak kecil enggak pahaman, enggak bisa mencerna. Akhirnya dengan perilaku yang baik. Suatu ketika sudah di saat mulai diajak bicara, 10 tahun sudah boleh diajak bicara. Justru malah tidak fokus karena kesan pembelaan bagi sang ibu juga enggak enak bagi sang istri. Sayang, kita ini aku dipisah dengan ayahmu, ada yang ketiga iblis sebetulnya maksudnya. Ada orang ketiga yang merusak seperti ini. Maksudnya yang ketiga masih ada godaan atas setan, itu fitnah, itu tidak benar gitu. Jadi ayahmu jangan marah ya. Ayahmu karena sepengetahuan ayahmu kayak begitu. Boleh kita mengatakan itu fitnah gitu Bu ya? Fitnah boleh. Maksudnya fitnah maksudnya itu enggak benar. Nah, lo ayah kok ngomong gitu? Ya nanti suatu ketika kamu gede menjelaskan nanti. Nah, kamu jangan. Jadi jangan ditanamkan juga dia marah ke ayah. Ke ayah. Ini harus harus lihat, kita nggak ngerti omongan anak seperti apa sih. Intinya adalah tidak boleh tarik menarik antara orang ayah dan ibu menjadikan anak itu broken tadi itu, atau menjelekkan ibundanya, atau menjelekkan ayah handanya, nggak bisa seperti itu. Nah ini PR ini sebetulnya. Untuk mengatakan tasrih bi ihsan itu bercerai dengan baik itu gimana sih? Indah sebetulnya. Maka kami selalu ada seorang janda datang ke sini punya anak. Tugasmu pertama sebelum yang lainnya apa? Pastikan bahasanya anakmu nanti bakal berbakti pada ayahnya. Dia bingung. Ayahnya begini. Ya justru itu. Dia umat Nabi Muhammad atau bukan? Ya Bu ya, sudah. Biarpun hari ini kau yang mendidik wahai ibu yang solehah. Sama seorang ayah yang marah kepada istrinya begitu. Dia adalah tetap ibunya. Jadi kehadiran iman itu penting di hati itu. Ya, seperti itu ya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.